Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang ketiga, yaitu KD atau kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Untuk KD 3.3 yaitu kita akan mempelajari mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasi. Sedangkan untuk materi KD 4.3 kita akan mempelajari menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Nah, untuk KD 4.3 sendiri materinya cukup banyak sehingga nanti akan saya bagi videonya menjadi beberapa bagian. Biar teman-teman nanti tidak jenuh kalau durasi videonya terlalu panjang. Nah, kita lanjut untuk materi yang sekarang, yang KD 3.3, yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Tujuan pembelajaran dari materi yang ketiga kali ini, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi tentang ciri-ciri paragraf. Yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah bekerja dengan aplikasi pengolah kata. Yang ketiga, membuat teks dengan paragraf. Yang keempat, membuat tulisan deskriptif dalam bentuk proposal. Dan yang terakhir, kita akan mencetak file dokumen dan menyimpan file tersebut di dalam sebuah folder. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi paragraf. Paragraf yang pertama yang akan kita lakukan evaluasi yaitu paragraf deskriptif. Apa sih paragraf deskriptif itu? Sebuah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang bisa merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri benda atau objek yang dideskripsikan oleh seorang penulis. Ciri-cirinya untuk paragraf deskriptif yaitu yang pertama menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu, seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian serta secara terperinci. Dan yang terakhir, banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau sifat. Nah, di sini contohnya, bunga mawar di rumahku tumbuh dengan subur. Warnanya bermacam-macam, ada yang merah, ungu, putih, kuning, dan oranye. Daunnya sedikit tetapi hijau. Durinya tajam pula. Nah, di sini kita bisa lihat ada tempat, ini adalah rumahku sebagai tempat, ada objeknya yaitu bunga mawar. Nah, ada panca indera di sini. Nah, di sini ada warna, termasuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik. Ada ungu, putih, kuning, oranye, sedikit tetapi hijau. Nah, di sini ciri-ciri fisiknya, daunnya itu sedikit tapi berwarna hijau. Dan juga ada ciri-ciri fisik yaitu durinya tajam pula. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap paragraf argumentatif. Apa sih paragraf argumentatif itu? Yaitu sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi seorang penulis. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk menyakitkan atau mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Maaf ya, di sini ada salah pengetikan, maksudnya di sini meyakinkan, bukan menyakitkan. Nah, untuk ciri-ciri paragraf argumentatif, yang pertama berisi pendapat, pandangan, atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Yang kedua memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga yaitu menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisa atau menganalogikan. Dan yang terakhir yaitu diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan dari topik utama. Nah, contohnya di sini, aku kurang setuju ketika ia mengatakan bahwa akan pindah rumah secara secepatnya.
Alasanku karena ia belum mendapatkan pekerjaan. Otomatis dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli rumah atau sekedar membayar kontrakan. Sedangkan makan pun masih orang tuaku yang memberinya. Nah, di sini ada penegasan. Nah, berisi pendapat atau pandangan lain adalah pandangan seorang penulis, di mana karena dia belum bekerja, bagaimana dia dapat membeli rumah atau membayar kontrakan. Nah, di sini adalah pendapatnya. Ada data faktualnya. Data faktualnya apa di sini? Dia belum bekerja dan dia untuk makan sendiri masih ikut orang tuaku. Nah, penjabaran masalahnya seperti apa? Lah, ini pendapatnya tadi. Yaitu ketika dia belum bekerja, bagaimana dia dapat membeli rumah ataupun membayar kontrakan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang ingin pindah rumah secara cepat ini, dia adalah seorang pengangguran. Nah, dan kesimpulannya di sini ada penegasan. Penegasannya seperti apa? Lah, sedangkan makan pun masih ikut orang tuaku yang memberinya. Nah, di sini. Nah, kita lanjut ke paragraf yang ketiga untuk dievaluasi, yaitu paragraf naratif. Nah, paragraf naratif memiliki arti yaitu jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, ada tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Dan yang terakhir, tidak hanya terdapat dalam karya fiksi, cerpen novel, ataupun roman, tetapi juga terdapat dalam tulisan non-fiksi, biografi, cerita nyata, dalam surat kabar, sejarah, riwayat perjalanan. Contohnya seperti apa? Nah, di sini contohnya, dialah Nita Anggraini, umur 8 tahun, ibunya asisten rumah tangga, ayahnya petani. Mereka tinggal di Dawuran, sebuah desa yang subur yang berada di Pleret, Bantul, Nun di selatan Yogyakarta. Walaupun upah sang ayah kecil, istri dan juga anaknya itu bahagia. Nita punya boneka Hello Kitty besar. Minggu pagi, tanggal 29 Mei, si kecil menemani ibu menyiapkan makanan di dapur. Nah, bisa kita lihat di sini ada tokohnya, yaitu dialah Nita Anggraini. Ada tempatnya di mana? Lah, di sini. Di Dawuran, sebuah desa yang subur di Pleret, Bantul, selatan Yogyakarta. Di sini juga ada dapurnya. Di sini tempatnya. Waktunya kapan? Di sini ada tanggal 29 Mei. Nah, suasana yang diceritakan apa di sini? Yaitu keluarga bahagia. Walaupun sang ayah memiliki upah yang kecil, sedangkan Nita sendiri memiliki Hello Kitty, boneka Hello Kitty yang besar. Nah, sudah paham ya teman-teman di sini untuk contoh paragraf naratif. Nah, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan materi yang terakhir atau paragraf yang terakhir maksudnya, yaitu paragraf persuasif. Apa sih paragraf persuasif itu? Paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Paragraf ini disajikan secara menarik, meyakinkan mereka bahwa pengalaman yang disiratkan itu merupakan suatu hal yang amat penting. Oleh karena itu, terkadang paragraf persuasif sering digunakan sebagai paragraf propaganda oleh lembaga kesehatan, pemerintah, dan yang lain-lain. Nah, ciri-cirinya sekarang. Nah, ciri-ciri paragraf persuasif yang pertama, penulis memahami bahwa pendiri atau pemahaman pembaca dapat diubah. Pendirian maksudnya, sorry. Nah, yang kedua yaitu berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca.
Yang ketiga, berusaha menciptakan kesepakatan atau kesesuaian melalui kepercayaan antar penulis dengan pembaca. Yang keempat, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Dan yang terakhir, menunjukkan fakta-fakta dan data untuk menguatkan argumentasi atau dalil. Contohnya di sini adalah produk herbal penurun berat badan ini ampuh, harganya murah dan dijamin halal karena semua terdiri dari ramuan herbal. Nah, biasanya untuk contoh paragraf persuasif sendiri itu sering digunakan di iklan, contohnya. Baik iklan obat, iklan produk kesehatan, ataupun produk elektronik. Biasanya, contohnya kalau untuk produk elektronik, yaitu HP ini punya baterai besar 5000 mAh, RAM 4GB, internal 128, kuat untuk bermain game, bisa digunakan selama 2 hari, dan tahan banting mungkin, nah seperti itu. Sehingga si pembaca tertarik dan sependapat dengan apa yang dipahami oleh si penulis. Sehingga si penulis bisa mengubah pendirian dari si pembaca agar tertarik terhadap produk yang ditawarkan. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang KD 4.3, yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Nah, untuk materi tersebut akan saya bagi menjadi beberapa video. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.